Kamu secure nggak dengan bahwa kamu tuh merasa aman dengan siapa dirimu? Walau kamu nggak ada yang gandeng. Walau kamu di sebelah kamu tuh nggak ada lawan jenis. Kamu secure nggak? Gue rasa itu yang perlu ditanyain dulu sih menurut gue ya. Are you secure with that? Welcome back, everyone. Welcome back, everyone. Relationship Talk bersama Pastor Dr. Raguel Lewi dan pertama bersama Pastor Brian Siawarta of Empower. Kita ngobrolin hal-hal yang real, relationship, no kaleng-kaleng, no ken-ken, no bullshit lah. Definitely. Oke. Hari ini kita bahasnya apa? Minggu lalu kita kan udah sempat bahas tentang soulmate itu ada apa enggak sih ya. Hari ini kita bahasannya bakal tentang ini nih, gimana sih persiapin diri gitu misalnya. Apa namanya, pertanyaannya tuh orang suka nyari who is the one, tapi pertanyaannya kita kan harus nanya misalnya, are we the one? Are you the one? Itu sih. Ya nggak sih, kayak apa namanya, lu pernah ngalamin posisi kayak gitu nggak? Gue setuju banget. Pernah banget, makanya gue suka banget nih. Week kedua dari The One adalah kalau judulnya kita kayak Are You The One? Karena dalam perjalanan gue sendiri nih bro, kalau kita ngomong jujur-jujuran aja, dari dulu gue selalu mikirnya tentang itu tuh, The One, nyari istri. Nggak tahu sih, mungkin gue juga hopeless romantic dulu kali ya. Jadi otak gue selalu kayak mencari di luar sana, dan gue tidak pernah memikirkan yang di sininya nih. Maksudnya kayak ini si apa namanya? Ini bukan pangeran mencari putri itu loh. Gue nggak sempat memperbaikin diri gue menjadi kayak gue nggak sempat mikirin tentang gue sendiri gimana. Gue cuma mencari si Tuan Putri. Satu hari pun gue sadar waktu itu, kalau gue sadar kenapa gue nggak ketemu Tuan Putri. Karena mungkin gue udah pernah melihatnya, tapi si Putri tidak mau dengan pengemis ini gitu loh. Putri juga mencari pangeran gitu loh. Jadi dari sana gue sadar setelah bertahun-tahun dalam perjalanan mencari cinta, gue sadar cara paling efektif mencari cinta adalah cinta jangan dicari. Tapi kita jangan mencari orang yang bisa kita cintai, tapi membangun diri sampai kita sangat mudah dicintai. Maka, karena itu dia bro, gue mencari cinta, tapi gue sendiri sangat susah dicintai. Jadi apa yang orang mau gitu. So I really like this. Dan gue udah banyak my fair share bagian tertolak, salah jalan, dan lain-lain. I think sebenarnya core-nya masalahnya adalah di sini. Gue fokus terlalu eksternal dan tidak fokus internal. Kalau menurut lu gimana? Ya, gue setuju, dan akhirnya lu dapet princess juga kan, Princess Karen kan akhirnya kan. Setelah 30 kayak Tuhan Yesus. So, idenya adalah gue juga ngalamin hal yang sama, bahwa saat ini kan gue saat ini gue sudah kan lagi pada waktu video ini sedang dibikin, gue sedang dalam persiapan pernikahan, dan gue bentar lagi mau menikah kan. Tapi sampai detik ini gue suka dengan orang yang gue mau nikahin. Kok nggak mungkin mau dinikahin kan ya. Cuma gue menyadari satu hal, kalau misalnya gue ketemu dia 3-4 tahun yang lalu aja, enggak deh, sebelum kita tahun 2017-2016 lah, belum tentu dia mau sama gue. Karena simply berbeda. Jadi gue percaya bahwa ini bukan cuma soal cari orang tepat, tapi juga membangun diri yang tepat dan juga di momen yang tepat. Karena kalau misalnya kita kecepatan ketemu dia, kita nggak bakal jadi juga. Kalau kelambatan ketemu dia, ya belum tentu juga. Tapi kalau kita momennya pas, itu kita bisa baru ketemu. Nah, momen yang pas itu gimana? Momen yang pas itu kan nggak bisa diciptakan. Tapi satu yang gue pelajarin, momen yang pas itu dimulai saat kita lebih fokus untuk membangun diri kita. Seperti menjadi lebih mudah dicintai. Gue ngutip, ada satu kitab yang gue sempat bahas di minggu lalu, di kitab Kejadian, tentang Adam. Adam itu tuh secure sekali. Secure itu. Dia tuh santai. Dia tidak mau cari cewek. Nah, makanya teman-teman perlu jadi catatan. Kenapa Adam bisa secure itu? Kenapa banyak laki-laki gitu ya, especially laki ya, yang kayak itu kok lu gak secure, pengen banget sih cari cewek, pengen banget cari apa. Jangan-jangan. Justru kalau keinginan lu untuk cari-cari itu justru membuktikan lu gak siap. Jangan-jangan. Kenapa? Karena kita lihat bahwa Adam itu pada awal persiapannya, dia tuh juga menemukan bahwa ada, sebelum Adam bertemu Hawa, kita tahu ya bahwa
Yang bikin bilang bahwa Adam tuh nggak baik sendirian itu Tuhan, bukan Adam. Adam secure aja. Dan gue menemukan bahwa ada 3 hal yang gue rasa setiap orang perlu gali. Dan ini bukan cuma 3 hal yang kita bisa langsung dapatkan. Ini tiga hal yang kita perlu jalanin sehari-hari. Ini kita, walaupun kita sudah jago, udah jadi di posisi manapun, kita perlu balik lagi ke 3 hal ini. Nomor 1, gue belajar bahwa Adam itu tahu namanya self-identity. Kejadian 1:26 bilang dia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Adam secure dengan identitasnya dia. Dia happy. Dia terima fakta bahwa dia nggak ngapa-ngapain, dia dicintai. Dia tahu Tuhan sayang sama dia. Tuhan kan ngomong bahwa dia diciptakan sesuai gambar dan rupa. Kan nggak mungkin Tuhan nggak ngomong kan. Tuhan pasti ngomong, cuma nggak dicatat aja. Dan dia secure dengan siapa dirinya. Dia tahu dia indah, dia tahu dia oke. Nah, pertanyaan saya, teman-teman secure nggak dengan dirimu sendiri, dengan identitasmu? Kamu secure nggak dengan bahwa kamu tuh merasa aman dengan siapa dirimu? Walau kamu nggak ada yang gandeng. Walau kamu di sebelah kamu tuh nggak ada lawan jenis. Kamu secure nggak? Gue rasa itu yang perlu ditanyain dulu sih menurut gue ya. Are you secure with that? Gue intermezzo dikit sebelum lu ke poin nomor 2. Itu barusan lancet banget karena gue inget satu quote ini yang dulu sempat bikin gue kayak ini shock banget dan gue setuju banget makanya. Quote-nya goes like this. Mungkin nggak sih kita nggak menemukan orang yang mencintai kita karena kita sendiri nggak bisa mencintai diri kita sendiri. Oh wow. And question yang apakah lu secure, apakah lu nyaman dengan diri lu sendiri? Apakah lu suka nggak sih sama diri lu sendiri? Iya, itu pertanyaan menarik loh. Kita sendiri. Orang lain gimana bisa suka kita? Kita nyaman nggak? Iya. Dan karena masalahnya kayak gue dulu adalah pada saat kita selalu cuma mencari keluar, kita nggak fokus dengan diri kita sendiri, kita selalu merasa kekurangan. Dan satu hal ya bro yang gue sadar bahwa salah satu sesuatu yang turn off atau sangat orang lain akan kayak adalah insecurity. Kalau kita tidak secure dengan diri kita sendiri, itu paling bikin lawan jenis kayak aduh, ilfeel banget lah ya. Ilfeel banget. Berat ya. Itu ilfeel loh, maksudnya kayak gimana gue bisa suka lu kalau misalnya lu nggak suka diri lu sendiri. Itu bikin ilfeel banget loh. Walaupun memang banyak perempuan insecure juga, itu benar ya. Tapi ya mumpung kita nggak di posisi itu, nggak ada salahnya kita belajar untuk terima. Karena gini, identity ini bukan sesuatu yang kita usahakan. Identitas adalah sesuatu yang kita terima. Karena ini sesuatu yang kita terima aja, kita nggak mengusahakan untuk jadi serupa dan segambar Tuhan. Kita memang serupa dan segambar Tuhan. Kita mau bilang apa lagi? Nah, kuncinya adalah teman-teman yang dengar harus berdamai dengan hal itu. Bahwa kamu tuh indah, kamu tuh sempurna, kamu diciptakan, kamu utuh, kamu penuh, kamu unik. Kamu harus berdamai dengan hal itu. Walau kadang keadaan sekitar mau suka ngomong hal yang berbeda. Kamu harus secure dulu, karena yang paling tahu suatu produk itu bukan yang bikin, bukan yang punya, tapi yang bikin. Tuhan yang bikin kamu. Mungkin hidup ini sekarang lagi kamu pakai, tapi hanya karena kamu pakai hidup ini, nggak berarti kamu paling ngerti. Banyak orang punya handphone mahal, bisa beli handphonenya kagak ngerti juga. Jadi, kamu harus, identitas kamu tuh kamu terima dari Tuhan. Identitas adalah sesuatu yang kamu terima. Nah, tapi ada yang kedua. Nah, kamu sudah sempurna, kamu indah, kamu diterima. Itu bukanlah alasan untuk nggak membangun diri. Diterima bukanlah alasan untuk tidak bekerja, melakukan sesuatu, do something, berkembang. Itulah yang dinamakan responsibility. Kerja, bangun diri, belajar untuk belajar lagi. Lu tahu nggak, Adam itu kerjaannya ribet loh. Kasih nama binatang, mengusahakan taman. Emang ada sekop di situ? Kagak ada. Zaman dulu kagak ada S Hardware, kagak ada Informa, nggak ada merek-merek kayak gitu. Jadi memang dia mengusahakan sesuatu, dia kerja, keringetan, dia mengeluarkan potensinya dia kasih nama-nama binatang di langit. Emang ada Excel zaman dulu, Microsoft Excel gitu bisa di save? Nggak ada, dia harus ingat. Jadi justru responsibility itu membuat Adam harus menggali ke dalam. Dan ternyata pas digali ke dalam, ternyata dia ada potensi ini, potensi itu. Jadi selain identitas kita mesti jelas, responsibility harus kita lakukan. Maka masalahnya Pastor B, banyak orang pengen cepet cari jodohnya, tapi identitasnya nggak jelas, responsibility nggak ada. Makanya kagak ketemu. Sebagai seseorang
nikah, gue bisa bilang yang lu bilang itu benar-benar adalah salah satu masalah utama dalam pernikahan. Seseorang yang tidak jelas dengan dirinya, nilai dirinya, hidup mau dibawa kemana, jadinya suami istri tidak bisa maju dengan bersama. Dan yang kedua adalah seseorang atau either suami atau istri yang menghindar dari tanggung jawabnya. Gila, benar banget. Apa yang ketiga, bro? Nah itu, yang ketiga selain kita yang selain the identity, kita percaya apa yang kata Tuhan tentang kita. Kedua, responsibility, kita kerjain yang Tuhan titipin di dalam kita. Yang ketiga, namanya community. Ingat, Adam itu memang single, tapi dia nggak alone, karena ada Tuhan di situ sama-sama dia. Jadi kamu tetap punya relationship sama Tuhan, tetap punya temen nongkrong, tetap kamu harus bisa punya pertemanan yang baik. Karena gini, pertemanan itu yang akan membantu mempertajam kita. Dan justru kadang orang-orang yang kita suka itu justru muncul dari temenan. Lagi temenan, tiba-tiba, kayak dia ini oke nih. Nah, yang kayak gitu-gitu. Jadi, kamu juga perlu nikmatin hubungan-hubungan Tuhan dititipin sama kamu. Pastikan kamu punya hubungan yang sehat, membangun, kamu belajar, pastikan hubungan itu positif, pastikan hubungan itu membawa kamu lebih baik lagi di dalam Tuhan dan dalam kehidupan kamu. 3 hal itu Adam punya. Bayangin nggak sih? Prof, itu keren banget karena gue bisa relate banget. Dalam perjalanan gue sendiri, gue menemukan Karen di umur 30, yang untuk beberapa orang bilang, tua banget lu, baru dapet istri 30. Tapi ini kan zaman kita udah berubah. Tapi gue ngerti kenapa yang sama kayak lu. Kalau gue ketemu Karen 3 tahun lalu, 2 tahun lalu aja, gue rasa dia nggak mau sama gue. Dan kalau gue bisa pikir lagi, gue butuh waktu selama itu, dan Tuhan melindungi gue dengan tidak mempertemukan gue dengan Karen. Karena kalau dipertemukan dulu, either kemungkinan besar gue yang sakit hati gitu kan, karena gue kehilangan seseorang kesempatan gue. Jadi Tuhan melindungi gue kalau gue ngeliat saat itu, sampai gue siap baru Tuhan buka jalan. Tapi kalau gue bisa balik waktu, mungkin kalau gue bisa ketemu Karen lebih cepat. Kalau gue ya tadi yang lu bilang 3 hal itu, gue sadar dari 3 hal itu, mungkin ini teman-teman bisa pakai ya: identity, identitas, responsibility, tanggung jawab, community, komunitas. Dari 3 itu, mana sih yang kita kurang? Karena kalau gue ngomong itu pada saat sebelum gue ketemu Karen di tahun-tahun terakhir, kayaknya identity dan community gue kuat. Yang gue kurang kuat adalah responsibility gue. Gue sebagai laki-laki masih kayak kekanak-kanakan banget gitu. Gue tidak menganggap tanggung jawab itu sangat penting. Sampai gue bisa checklist itu, baru gue siap. Wow. Buat teman-teman kayak gimana? Gue pernah. Karena beda, Bray. Jadi gini, Pastor B, sebelum sama yang ini, gue kan juga pernah tunangan sama orang. Serius lu? Gue pernah tunangan sama orang. Cuma gue nggak pernah bahas. Gue putus 2016. Jadi 2 tahun gue single. Ya, atau ya adalah selir-selir gitu ya, tapi nggak tercatat di buku kitab kehidupan gue kan ya. Nah, tapi 2018 itu baru gue ketemu Elsa. Dan itu tuh sebenarnya kita yang berubah itu beda banget. Pada waktu gue sama yang dulu, responsibility gue belum jelas. Komunitas mungkin lumayan jelas, tapi identity gue juga nggak jelas. Satu sisi gue ngerasa gue tuh nggak selalu bisa terima diri gue, dan akhirnya kita tuh jadi relationship gue tuh nggak bagus. Nah, begitu gue ketemu yang sekarang, identitas gue udah jelas, responsibility gue jelas, komunitas gue jelas, itu beda banget. Karena gini, banyak cewek itu suka bilang, kok dia nggak jelas sih kak? Iya, kenapa? Karena hidupnya dia nggak jelas. Gue bisa ngasih kejelasan ke Elsa karena memang hidup gue udah jelas. Jadi 3 hal itu memang, ya mungkin teman-teman boleh bilang ini lost, teman-teman boleh bilang ini, kok emang pengalaman orang beda-beda? Iya, pengalaman orang beda-beda. Ada nggak orang yang jadian sebelum responsibility-nya ada? Ada, cuma berantakan, nggak mudah. Akhirnya banyak luka yang nggak perlu. Jadi memang itu 3 itu sebisa mungkin itu fondasi yang harus ada dulu. Nah, pas harus ada, nah ini menarik. Pada waktu kita punya 3 hal itu, kita akan merasa secure dengan diri kita sendiri. Biasanya, pas kita lagi nggak nyari, jodohnya muncul. Itu dia tuh. Itu dia. Bener banget. Gue sendiri juga pada saat gue mencari, nggak dapet-dapet. Tapi pada saat gue udah puas, gue suka dengan diri gue, menemukan identitas, menemukan responsibility, gue lucu ya bro, gue bener-bener yang lo bilang.
pada saat kita tidak punya sesuatu yang lengkap dari ketiga itu, otak kita kayak pengen menuin sesuatu yang lain. Tapi pada saat tiga-tiganya itu udah dapet, kayak udah penuh aja hidup. Udah dapet, gue udah nggak butuh apapun lagi. Dan di saat itu, gue ketemu Karen pada saat gue tidak mencari Karen. And ada satu lagi nih, kita udah mau selesai, tapi ada satu lagi yang menarik. Jadi gue setuju banget sama yang lo bilang, Prof. Bahwa 3 hal itu sangat dibutuhkan. Identitas, tanggung jawab, dan komunitas. Untuk kita bisa menjadi the one, biar kalau kita ketemu satu orang, kita siap untuk membawa itu ke pernikahan jenjang yang lebih lanjut, seperti pernikahan. Tapi lucu yang gue temukan, pada saat kita udah siapin 3 itu, sebenarnya pada saat itulah kita juga tidak butuh the one. Maksudnya apa? Ada contoh-contoh yang gue lihat, orang-orang yang udah punya 3 hal itu, dan mereka tidak memiliki pasangan hidup, dan mereka sangat penuh, nggak usah jauh-jauh, Tuhan Yesus, cuy. Tuhan yang punya 3-tiganya, identitasnya jelas, dia tahu siapa dia, karena dia tahu siapa bapaknya, responsibilitasnya jelas, dia mati di atas kayu salib untuk membebaskan kita dari kuasa dosa dan maut, tanggung jawab yang paling berat. Komunitasnya pun jelas, ada 12 connect. Iya, CG-nya. Terus teman-temannya banyak lagi yang ngikutin dia. Dia sampai mati jomblo. Karena lupa kita nyembah Tuhan yang jomblo. That's the trick. Jebakan Batman-nya ya. Iya, kita nyembah Tuhan yang saat ini statusnya single sebenarnya. So, teman-teman perlu pegang itu baik-baik. So, 3 hal itu, kalau ada di antara teman-teman, saya percaya 3 hal ini ada 3 hal yang kita perlu ulang-ulang terus. Bahkan sampai detik ini gue masih ngulang, responsibility gue jalan nggak ya? Identitas gue gimana ya? Ini harus dicek terus, komunitas gue aman nggak ya? Itu cobalah teman-teman. Jalanin 3 hal itu, percaya sama kami, karena kami sudah lewatin, cobain itu, dan kamu akan lihat bagaimana kamu tuh merasa secure dengan diri kamu nggak butuh jodoh, tiba-tiba si cantik dan si ganteng itu muncul. I hope teman-teman dapat sesuatu dari ini yang bisa dipakai, diaplikasikan, dan I hope pembicaraan kita membantu. This is all from us untuk sesi ini. Kita sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap ngomongin the one. Bye guys. Like, comment, subscribe, share. Oke, bye. Bye.